Erdogan buka gerbang perang, Mujahidin Afghanistan ancam Armenia. Janji Recep Tayyip Erdogan untuk mendukung Azerbaijan dalam perang melawan Armenia memang tak main-main. Presiden Turki itu dikabarkan telah menjalin kesepakatan dengan pemimpin Partai Hezbi Islam Afghanistan, Gulbuddin Hekmatyar, untuk mengerahkan pasukan Mujahidin ke Azerbaijan. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari Armen Press, sejumlah pasukan Mujahidin Afghanistan akan segera tiba di Nagorno-Karabakh dalam beberapa hari ke depan. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Presiden Armenia Bahram Pogosyan yang membeberkan data intelijen. Fakta lain yang tidak dapat disangkal adalah bahwa pihak berwenang Turki di tingkat tertinggi mencoba mengubah itu menjadi sarang dari hal-hal yang buruk, ucap Pogosyan. Hekmatyar sendiri pernah menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri Afghanistan periode 1996 hingga 1997. Pada masa Perang Uni Soviet Afghanistan, Hekmatyar menjadi komandan tertinggi pasukan Mujahidin di bawah komandonya. Pasukan Mujahidin berhasil memukul mundur Tentara Merah Uni Soviet dari tanah Afghanistan. Setelah pasukan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat menginvasi Afghanistan dan menggulingkan pemerintahan Taliban pada tahun 2001, Hekmatyar melarikan diri ke Pakistan dan kembali mengatur kembali pasukan paramiliternya. Pada tahun 2003, pemerintah Amerika Serikat memasukkan nama Hekmatyar dan Partai Hezbi Islam dalam daftar hitam global. Hekmatyar dipercaya Amerika Serikat menjalin kerjasama dengan pemimpin kelompok Al-Qaeda setelah insiden serangan menara kembar World Trade Center di New York pada 9 September 2001 atau dikenal dengan sebutan September 11 Attacks. Hingga berita ini diturunkan, Erdogan belum memberikan keterangan terkait kabar yang diungkapkan Pogosyan. Di sisi lain, Erdogan dan Turki kerap dikaitkan dengan sejumlah tentara bayaran yang dimobilisasi ke Azerbaijan. Para tentara bayaran Turki diyakini Armenia didatangkan dari Suriah dan Libya dan merupakan mantan anggota organisasi semisal negara Islam Irak dan Suriah. Armenia juga yakin jika Erdogan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Kolonel Jenderal Adnan Tanriverdi, pendiri perusahaan keamanan swasta Sadat International Defense Consultancy (INC). Berkat jasa Tanriverdi lah Erdogan bisa mengerahkan sejumlah tentara bayaran Turki ke Azerbaijan, Libya, dan juga Suriah. Di sisi lain, perselisihan antar negara tetangga Armenia dengan Azerbaijan kian hari kian meruncing saja. Hujan roket pun tak bisa dihindari di kota Karabakh sampai detik ini. Puluhan korban dari militer maupun sipil hampir setiap hari berjatuhan. Ternyata pertempuran memperebutkan wilayah sengketa ini berpotensi menjadi perang dunia ketiga. Bagaimana tidak, banyak negara baik yang terang-terangan seperti Turki atau yang terselubung ikut campur dalam pertempuran tersebut. Bahkan beberapa negara itu kedapatan mengirimkan pasukan militernya untuk membantu salah satu negara yang sedang bertikai. Melansir dari The Guardian, Turki di bawah kepemimpinan Erdogan memang secara gamblang mendukung perjuangan Azerbaijan untuk melawan Armenia. Bahkan Erdogan kedapatan mengirim pasukan militer bayaran, ahli militer, serta artileri berat ke medan perang di Karabakh. Mengutip dari AFP, pada 3 Oktober 2020, Erdogan diketahui mengirim tentara bayaran yang berasal dari Suriah untuk membantu pasukan Azerbaijan. Pada Jumat 2 Oktober lalu, Perdana Menteri Nikol Pashinyan mengatakan ke surat kabar Prancis Le Figaro bahwa Turki telah memberangkatkan ribuan tentara ke Azerbaijan dari Suriah Utara. Pashinyan dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam panggilan telepon menyatakan keprihatinan serius atas laporan keterlibatan dalam aksi militer gerilyawan kelompok bersenjata ilegal dari Timur Tengah, ujar Kremlin. Meski lewat akun Twitter pribadinya, Erdogan mengatakan ingin menghancurkan Armenia, namun belum ada pernyataan resmi dari pihak kementerian dan juga pemerintahan Turki. Ada lagi potongan informasi yang salah terhadap Azerbaijan, ucap Hikmat Aliyev.
Asisten Presiden Urusan Luar Negeri Azerbaijan dalam konferensi pers. Kami sepenuhnya menolaknya. Azerbaijan tidak butuh pasukan asing karena kami punya angkatan bersenjata profesional dan kami juga punya pasukan cadangan yang cukup. Namun kenyataannya, salah seorang ahli militer asal Inggris mendapatkan bukti setidaknya sebanyak 1.200 orang Suriah datang ke Azerbaijan. Kerabat ketiga tentara itu mengonfirmasi ke AFP anggota keluarga mereka tewas, sementara netizen membagikan foto 4 prajurit yang tewas dalam bentrokan. Menurut Emmanuel Macron, laporan intelijen menunjukkan 30 prajurit yang ditarik dari kelompok milisi dari kota Aleppo di Suriah telah melintasi Gaziantep di Turki dalam perjalanan menuju Azerbaijan. Para prajurit dikenali, dilacak, dan telah diidentifikasi, ungkapnya. Di sisi lain, pasukan Armenia diketahui mendapatkan bantuan dari beberapa negara seperti Suriah dan Lebanon. Orang-orang dari kedua negara tersebut kini dikerahkan ke Armenia dan masuk dalam jajaran angkatan bersenjata Armenia. Orang-orang Armenia dari Suriah dan Lebanon sedang dikerahkan ke Armenia dan mereka termasuk dalam jajaran angkatan bersenjata Armenia yang berperang melawan Azerbaijan, ucap Hajiev. Observatorium mengatakan ratusan orang Armenia dari Suriah telah bergabung dalam pertempuran itu. Akan tetapi, seorang pejabat juga Armenia di Suriah Utara membantahnya. Anggota parlemen Armenia dari Lebanon, Hagop Pakrodunian, menyampaikan, partai-partai politik Armenia tidak berniat mengirim orang-orang muda ke Karabakh. Tidak ada tindakan terorganisir seperti itu, pungkasnya. Di sisi lain, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberikan respon keras terhadap pernyataan kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyebut Islam tengah mengalami krisis. Perseteruan Presiden Turki dan Macron kembali memuncak setelah sempat mencapai kesepakatan untuk meningkatkan hubungan Turki dan Prancis. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari The Independent, sepekan lalu Macron memberikan pernyataan yang menggambarkan Islam sebagai agama yang terbelit krisis. Macron memandang bahkan gerakan radikal membuat agama Islam mengalami krisis di seluruh dunia. Macron menyaksikan sejumlah konflik semisal perang Saudi-Suriah, perang Saudara-Libya, konflik Turki-Yunani, hingga perang Armenia-Azerbaijan adalah bukti krisis yang dialami agama Islam. Tak hanya itu, Macron juga menyatakan bahwa Prancis telah berada dalam ancaman terorisme Islam selama hampir 10 tahun terakhir. Islam adalah agama yang mengalami krisis di seluruh dunia saat ini. Negara ini telah dilanda terorisme Islam sejak 2012 dan kami secara bertahap telah mempersenjatai diri kembali untuk menghadapi ancaman ini, ujar Macron. Telinga Erdogan panas mendengar pernyataan Macron. Erdogan yang baru saja melakukan komunikasi dan pencapaian kesepakatan terkait konflik di Laut Mediterania Timur itu, Libya dan perang Armenia-Azerbaijan, kembali menyerang Macron. Erdogan menganggap perkataan Macron tentang Islam adalah sebuah tindakan provokasi dan tidak memiliki etika. Tak segan Erdogan menyuruh pemimpin negara yang baru berusia 42 tahun itu untuk jaga bicara. Pernyataan Macron bahwa Islam dalam krisis adalah provokasi terbuka dan tanda arogansi. Siapa Anda bisa berbicara tentang struktur Islam? Anda tidak sopan, kata Erdogan dikutip Viva Militer dari Orthodox Times. Kami baru saja menyepakati dialog dan meningkatkan hubungan sekitar sepekan atau 10 hari yang lalu. Lihatlah seberapa cepat dia melupakan segalanya. Lebih berhati-hatilah saat berbicara tentang masalah yang tidak Anda mengerti. Kami mengharapkan dia bertindak sebagai kepala negara yang bertanggung jawab dan bukan sebagai gubernur kolonial, ujarnya. Diketahui sebelumnya jika Macron juga ikut berkonflik dengan Turki atas Turki dan Yunani yang berselisih di Laut Mediterania Timur.